Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Hana Putri dengan NIM 24117. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan aliran aswaja dengan non aswaja. Yang pertama, perbedaan aswaja dengan khawarij. Ada beberapa perbedaan utama antara aswaja dan khawarij. Yang pertama, penafsiran dosa besar. Menurut aswaja, memahami bahwa pelaku dosa besar tetap berada dalam agama Islam, meskipun dosa besar tersebut berdampak pada keimanan dan keutuhan iman seseorang. Sedangkan menurut khawarij, mereka menganggap pelaku dosa besar telah keluar dari agama Islam dan menjadi kafir, sehingga boleh dihalalkan darahnya. Perbedaan yang kedua tentang pemahaman iman. Menurut aswaja, memahami iman sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari iman, amal, dan takwa, serta menganggap iman bisa bertambah atau berkurang. Sedangkan menurut khawarij, mereka menganggap iman hanya berupa ucapan atau seperti syahadat dan mengabaikan pentingnya amal dan takwa. Mereka juga cenderung lebih kaku dalam penafsiran iman dan menganggap iman tidak bisa bertambah atau berkurang. Perbedaan selanjutnya tentang status pelaku dosa besar. Menurut aswaja, mereka tidak langsung mengkafirkan pelaku dosa besar, akan tetapi memberikan ruang untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Sedangkan menurut khawarij, mereka cenderung langsung mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap mereka sebagai orang yang boleh dibunuh. Perbedaan selanjutnya tentang toleransi. Aswaja, mereka menekankan toleransi dan kerukunan antara sesama muslim, bahkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Sedangkan menurut khawarij, mereka kurang toleran dan cenderung melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap kafir atau melakukan dosa besar. Perbedaan yang terakhir tentang peran pemimpin. Menurut aswaja, mereka mempercayai bahwa pemimpin yang sah adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dan memiliki kemampuan untuk memimpin umat Islam. Sedangkan menurut khawarij, mereka tidak memiliki prinsip pemimpin yang sah dan cenderung mudah memberontak terhadap pemimpin yang dianggap tidak beriman atau berdosa. Kesimpulannya, aswaja menekankan pada toleransi, pemahaman iman yang luas, dan tidak langsung mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan khawarij sebaliknya, lebih kaku dalam pemahaman iman, mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, dan cenderung melakukan kekerasan. Selanjutnya, perbedaan aswaja dengan Syiah. Perbedaan Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah terletak pada beberapa aspek, terutama dalam hal kepemimpinan atau imamah dan sumber hukum. Syiah percaya pada imam sebagai pemimpin spiritual yang maksum atau terbebas dari kesalahan. Sementara aswaja memandang imam sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Selain itu, Syiah juga memiliki sumber hukum tambahan selain Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Lebih detailnya, yang pertama mengenai imamah, Syiah percaya bahwa imam adalah pemimpin spiritual yang dipilih oleh Allah dan memiliki otoritas ilahi. Sementara aswaja percaya bahwa imam adalah manusia biasa yang dipilih oleh masyarakat dan memiliki otoritas karena keahlian dan kecerdasannya. Yang kedua, sumber hukum. Syiah memiliki sumber hukum tambahan selain Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Sedangkan aswaja hanya mengakui Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama, dan ijma' dan qiyas hanya sebagai tambahan. Yang ketiga, mengenai pandangan tentang Khulafaur Rasyidin. Syiah umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sementara aswaja mengakui keempat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selanjutnya, yang keempat, mengenai tafsir Al-Quran. Syiah memiliki interpretasi Al-Quran yang berbeda dengan aswaja, terutama dalam hal tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan imamah dan kekuasaan. Selanjutnya, yang terakhir, mengenai tasawuf. Syiah memiliki pemahaman tentang tasawuf yang berbeda dengan aswaja, terutama dalam hal pengagungan terhadap imam dan wali-wali Allah. Perbedaan selanjutnya mengenai aswaja dan Mu'tazilah.
Aswaja dan Mu'tazilah adalah dua aliran teologi Islam yang berbeda dalam pendekatan mereka terhadap masalah-masalah keimanan. Aswaja menekankan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan, sementara Mu'tazilah lebih mengutamakan akal dalam menafsirkan ajaran agama. Perbedaan yang utama mengenai sumber pengetahuan. Aswaja menganggap wahyu Allah seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan utama tentang Tuhan dan agama. Sedangkan Mu'tazilah lebih mengutamakan akal dan filsafat dalam menjelaskan ajaran agama. Perbedaan selanjutnya mengenai keadilan Tuhan. Aswaja memandang Tuhan sebagai maha adil dan maha kuasa dalam memberikan hukuman dan penghargaan. Mu'tazilah menekankan bahwa Tuhan harus adil dalam memberikan hukuman dan penghargaan, serta mengatakan bahwa keadilan Tuhan sama dengan keadilan manusia. Perbedaan selanjutnya mengenai kebebasan manusia. Aswaja menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, tetapi tindakan mereka juga tunduk pada takdir Allah. Mu'tazilah lebih menekankan kebebasan manusia dalam bertindak dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perbedaan selanjutnya mengenai sifat Al-Quran. Aswaja memandang Al-Quran sebagai firman Allah yang tak tercipta, sedangkan Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kesimpulannya, perbedaan antara Aswaja dan Mu'tazilah terletak pada pendekatan mereka terhadap masalah-masalah keimanan. Aswaja lebih menekankan wahyu sebagai sumber pengetahuan utama, sementara Mu'tazilah lebih mengutamakan akal dan filsafat. Kedua aliran ini memiliki pemahaman yang berbeda tentang keadilan Tuhan, kebebasan manusia, dan sifat Al-Quran. Selanjutnya yaitu perbedaan Aswaja dengan Wahabi. Perbedaan yang pertama mengenai tauhid atau keesaan Allah. Menurut Aswaja, mereka memahami tauhid secara seimbang, mengakui hakikat Allah yang tidak dapat digambarkan dan dianalogikan, serta membedakan antara tauhid secara umum dengan tauhid yang khusus. Aswaja juga mengakui adanya wali-wali Allah yang memiliki karomah. Sedangkan Wahabi, mereka menekankan pemurnian tauhid, menolak segala bentuk syirik dan segala bentuk praktek yang dianggap sebagai menyembah selain Allah, termasuk berdoa kepada para wali. Mereka juga menolak adanya karomah wali. Perbedaan selanjutnya mengenai akidah atau kepercayaan. Menurut Aswaja, mereka berpegang pada akidah yang sesuai dengan mazhab Asy'ari dan Maturidi, yang menekankan pentingnya akal dan rasionalitas dalam memahami kebenaran. Aswaja juga mengakui adanya berbagai pendapat dalam masalah akidah dan tidak memaksa orang lain untuk berpegang pada satu pendapat saja. Sedangkan menurut Wahabi, mereka menolak mazhab Asy'ari dan Maturidi serta berpegang pada pemahaman yang lebih kaku dalam masalah akidah, yang lebih menekankan pada teks dan menolak berbagai pendapat yang bertentangan dengan pemahaman mereka. Perbedaan selanjutnya mengenai tafwid atau penyerahan. Menurut Aswaja, mereka memahami tafwid sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan ketentuan dan hukum Allah. Aswaja juga mengakui pentingnya usaha dan doa dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Wahabi, mereka menekankan tafwid sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan ketentuan dan hukum Allah. Namun mereka juga cenderung menolak adanya usaha dan doa yang tidak sesuai dengan teks, serta menolak adanya berbagai bentuk usaha dan doa yang dianggap sebagai bid'ah. Perbedaan konkretnya seperti Aswaja mengakui dan mengakui tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti ziarah kubur, tahlil, dan berbagai ritual keagamaan lainnya. Sedangkan Wahabi menolak tradisi-tradisi tersebut karena dianggap bid'ah. Adapun Aswaja mengakui adanya wali-wali Allah yang memiliki karomah, dan mereka mengakui para wali sebagai figur yang dapat dijadikan teladan. Sedangkan Wahabi menolak adanya wali dan karomah mereka. Aswaja juga mengakui kebolehan berdoa kepada Allah, termasuk berdoa kepada Allah untuk segala sesuatu dan juga berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan para wali. Sedangkan Wahabi menolak berdoa kepada wali dan hanya berdoa kepada Allah. Perbedaan konkret selanjutnya tentang madhab. Aswaja mengikuti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam masalah ibadah. Sedangkan Wahabi cenderung mengikuti madhab Hambali dan menolak madhab lainnya.
Secara umum, Aswaja lebih menekankan pada pemahaman seimbang, moderat, dan inklusif, sedangkan Wahabi lebih menekankan pada pemahaman tekstual, kaku, dan eksklusif. Demikian penjelasan mengenai perbedaan Aswaja dan Aswaja. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.